Allahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini pertemuan kita ke-6 di pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca kelanjutan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Insyaallah jika waktu cukup kita akan membaca 3 hadis di pembahasan penutup masalah air karena sisa 3 hadis. Dan jika waktu tidak memungkinkan maka kita hanya akan baca 2 hadis insyaallah. Kata penulis rahimahullah di hadis ke-11, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uhillat lana maitatan wa daman fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa ammad daman fal kabidu wat tihal. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Kata beliau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat, dihalalkan, lana, untuk kita umat Islam, dihalalkan untuk kita umat Islam, maitatan, 2 bangkai, wadaman, dan 2 darah, fa ammal maitatan, maka adapun 2 bangkai yang halal, karena kan bangkai asalnya haram, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrimat alaikumul maitah, haram bagi kalian bangkai, itu yang tidak disembelih, dan sembelihan yang syar'i itu haram, tapi halal bagi kita 2. Demikian pula darah, itu darah diharamkan, maksudnya darah yang mengalir. Ketika kita potong kambing atau sapi, mengalir darahnya, darah yang mengalir itu haram dimakan, tidak boleh. Tapi di sini dibilang halal bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu bangkai apa dan darahnya apa? Fa ammal maitatan, adapun 2 bangkai, fal jarad wal hut, maka al jarad belalang, wal hut dan bangkai ikan. Ini sudah lewat juga di hadis dulu bahwa halal bagi kita apa yang ada di laut. Di sini penegasannya al-jarad, bangkainya belalang. Wa ammad daman, adapun 2 darah, fal kabidu wat tihal, maka al-kabid, hati, wat tihal, dan limpa. Hati kan hati yang bentuk biasa, yang ma'ruf. Kayak itu darah, itu darah yang menggumpal. Demikian pula at-tihal, limpa, yang kalau kita potong ada yang menempel tipis panjang, yang warna apa itu biasanya? Warnanya apa? Dari luar ungu, dari luar dibungkus oleh lapisan tipis putih. Seperti juga hati seperti itu. Iya. Ini 2 darah juga yang halal. Yang halal. Kata beliau akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah.
dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi dha'fun, pada hadis ini ada kelemahan. Dan nyatanya memang hadis ini adalah hadis yang dhaif secara marfu. Maksudnya dari ucapan Nabi. Dia seperti yang dibilang oleh penulis, ada dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari jalan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dia meriwayatkan dari bapaknya, dari Ibnu Umar. Jadi ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad sebagaimana diucapkan oleh penulis, juga Ibnu Majah dari jalan rawi yang bernama Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari bapaknya, yaitu Zaid ibnu Aslam dari Ibnu Umar. Sanad ini adalah sanad yang dhaif. Kenapa bisa? Karena Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dia adalah rawi yang dhaif. Ada dua saudaranya juga mendukung Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, yaitu Usama dan Abdullah. Jadi dia 3 bersaudara. Ini yang ada di sanad hadis ini. Yang ada dalam riwayat hadis ini bernama Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam. Dia punya 2 saudara, yaitu Usama ibnu Zaid ibnu Aslam dan Abdullah ibnu Zaid ibnu Aslam. Tapi juga dhaif. Jadi ini keturunan semuanya dhaif. Keturunannya. Jadi 3 bersaudara semuanya dhaif. Makanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ditambah lagi sudah dhaif, ada rawi yang lebih kuat meriwayatkan itu bukan dari ucapan Nabi, tapi ucapan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi yang benarnya ini bukan ucapan Nabi, tapi ucapan dari siapa? Ibnu Umar. Dan itu yang sahihnya. Dan itu yang sahihnya dari ucapan Ibnu Umar. Yang sahihnya, yang kuatnya, ini bukan ucapan Nabi. Ketika dikatakan ada 2 bangkai yang halal, bangkai belalang dan bangkai ikan, dan ada 2 darah yang halal. Darah yang diinginkan adalah darah, yaitu hati dan limpa dari hewan yang disembelih yang ada di perutnya. Ini kedudukan haditsnya. Jadi yang benar, kita ulangi, ini merupakan perkataan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi perkataan sahabat itu hujjah. Apalagi ini tidak diucapkan dari ijtihad, karena terkait dengan halal haram. Terkait dengan halal haram tidak diucapkan dari ijtihad, inisiatif pribadi sendiri, tidak. Pasti dia dengar dari wahyu, cuman tidak sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun hukum yang ingin beliau sampaikan di hadis ini, masya Allah, tentang 2 masalah. Masalah pertama, hukum bangkai ikan itu sudah lewat alhamdulillah, dan bangkai belalang. Bangkai ikan selesai. Telah lewat haditsnya yang berlalu juga di kitab ini. Ketika Nabi SAW ditanya tentang air laut, apa jawaban dari Nabi kita? Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya, halal bangkainya. Demikian pula ini juga ada yang dikatakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 96, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Halal bagi kalian buruan laut, demikian pula makanannya. Demikian pula di surat An-Nahl ayat 14, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwa alladzi sakhkharal bahra lita'kulu minhu lahman thariya. Dialah Allah yang menundukkan untuk kalian laut supaya kalian bisa makan darinya lahman thariya, daging-daging yang segar, yaitu daging ikan. Yaitu daging ikan. Ini hukum bangkai laut. Demikian pula belalang. Demikian pula belalang.
halal bangkainya. Walaupun kita tidak sembeli. Tahu belalang ya? Dimaklumi ya belalang? Iya, bangkainya belalang itu halal. Halal. Dan terkait dengan kehalalannya itu banyak juga dalil, walaupun dalil ini adalah dhaif dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lafaz ini cuman ada di lafaz lain bahwa para sahabat mereka berperang ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian peperangan dan mereka makan belalang. Mereka makan apa? Belalang. Ini menunjukkan halalnya hal tersebut. Ya, disebutkan dalam hadis ya yang akan datang juga nanti di kitab Al-At'imah, kitab tentang makanan. Di buku ini, buku Bulughul Maram tentang makanan, dari Abdullah ibn Abi Awfa, beliau berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na'kulul jarad." Kami berperang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan, 7. Selama 7 kali perang ini, kata beliau, na'kulul jarad, kami makan belalang. Kami makan belalang. Ini menunjukkan apa? Ini hadis yang kami sebutkan barusan itu sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 kali mereka berperang, selalu makan apa? Belalang. Jadi belalang itu hukumnya halal. Itu yang ingin disampaikan di sini. Kemudian juga ini bangkainya, darah. 2 darah yaitu at-tihan wal kabid. Ini juga halal, tidak najis, dan kalau dicuci di air, airnya tidak najis. Demikian pula belalang. Kalau ada belalang masuk di air, dan ini maksud penulis bawakan hadis ini. Kalau ada belalang masuk di air, airnya suci, tidak najis. Airnya suci, tidak najis. Demikian pula kalau hati kambing atau sapi masuk di air, airnya tidak najis. Beda kalau darah yang mengalir ketika dipotong. Ketika kita potong sapi, darahnya keluar mengalir, masuk di air, airnya najis. Kenapa? Karena darah yang mengalir najis. Beda kalau ini, darah yang ada di mana? Di hati. Misalnya kita hati keluar dari perut tadi, tidak ada darahnya. Ketika kita belah misalnya, ada darah keluar, darah itu darah tidak najis. Dan airnya tidak najis dengan hal tersebut. Ini hadis yang ada di hadapan kita menunjukkan hal tersebut. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Syarhul Muhadzab, al-ijma' ala taharatihima, sepakat ulama akan sucinya darah yang ada di hati, demikian pula darah yang ada di limpa. Itu suci, tidak najis. Pemahaman kebalikannya, selain daripada itu najis. Selain daripada 2 darah ini najis. Itu najis. Ini Masya Allah kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a ad-dubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu thumma liyanzihhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan, akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'ad dzubab, apabila ada lalat jatuh fi syarabi ahadikum, di air minum salah seorang dari kalian. Jadi misalnya ini botol, ada lalat masuk di sini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, falyagmishu,
hendaklah dia celupkan. Itu kewajiban pertama. Hendaklah dia celupkan. Jadi kalau ada hinggap, celupkan ke bawah lalatnya itu. Tsumma liyanzihhu, ini kedua, kemudian diangkat, dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da. Kenapa syariat kita menjelaskan ilahnya, hikmahnya? Karena kata Nabi, di salah satu sayapnya tadi itu ada penyakit. Ada penyakit. Wa fil akhar shifa. Di sayapnya yang lain itu obatnya. Jadi ini kalau masuk harus dicelup, tenggelamkan lalatnya. Kenapa? Ini di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayapnya yang satu ada obatnya. Ada obatnya. Dan ini keluar riwayat akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari sahih, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud, wa zada, dan ditambah oleh Imam Abu Daud, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Sungguh dia berlindung dengan sayapnya yang ada penyakitnya. Jadi kalau dia masuk di air, yang dibawa adalah sayap yang ada penyakit. Ini masya Allah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ditahu oleh Nabi SAW sebelum diteliti oleh para dokter. Sebelum diteliti oleh para dokter. Ini menunjukkan beliau betul-betul Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lalat itu kalau masuk di air, maka sayap yang kena air yang ada penyakitnya pasti di atas yang obatnya, maka kita celupkan ke bawah supaya juga yang obatnya apa? Ada di air, sehingga kalau kita minum tidak ada penyakit yang ditimbulkan, tidak ada penyakit yang ditimbulkan. Ini masya Allah, keinginan penulis bukan berbicara tentang lalatnya, cuman di sini yang beliau ingin sampaikan, apa hukum air kalau masuk lalat? Itu yang mau disampaikan. Adapun masalah lalatnya ada obat satu sayapnya, di satunya ada penyakit, itu masalah lain. Yang ingin beliau sampaikan kepada kita saat ini di bab air, yaitu satu pertanyaan. Apa hukum air kalau masuk lalat di dalamnya? Jawabannya ada di hadis ini. Air yang dimasukkan oleh lalat tidak najis. Dari mana kita tahu? Kalau seandainya najis, Nabi tidak suruh kita celupkan lagi. Seandainya najis, pasti langsung dibilang buang airnya. Tapi ini malah dikatakan celup lagi, baru buang lalatnya. Airnya tidak najis. Airnya tidak najis. Iya, ini sangat jelas sekali yang ada di hadis yang di hadapan kita. Demikian pula para ulama kita menjelaskan masuk dalam hukum lalat semua hewan yang tidak berdarah. Semua hewan yang tidak punya darah seperti itu hukumnya. Kalau masuk di air, airnya suci dan mensucikan. Maksudnya hewan yang tidak berdarah seperti apa? Apa? Semua jenis kumbang itu kan tidak berdarah. Demikian pula al-ankabut. Apa itu al-ankabut? Yang biasa ada di sini, yang buat rumah. Apa lagi namanya? Hah? Laba-laba. Tidak najis kalau masuk di air dan airnya tetap suci. Demikian pula apa lagi yang antum tahu yang tidak berdarah? Cicak. Kita berbicara yang punya sayap, saudara. Dia cicak, ada cicak punya sayap. Kita sudah bercerita tentang cicak, kotorannya kan sudah lewat. Kotoran cicak dimaafkan karena masuk di jenis kucing, karena berlalu lalang di tengah kita. Sekarang ini kita berbicara tentang kumbang yang ada sayapnya dan tidak berdarah. Semuanya masuk di sini. Kalau masuk di air, airnya suci, tidak najis. Antum ingat apa saja? Apa saja? Semua yang tidak berdarah, semuanya tidak najis. Dalilnya hadis yang ada di hadapan kita, dikiaskan
Kan di sini hanya disebutkan lalat. Demikian pula yang sejenis dengan apa? Lalat, sama hukumnya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar dalam Al-Istidkar. Ibn Abdul Bar maksudnya orang Malikiyah. Disebutkan juga oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitab Bulughul Salam, Syarah Bulughul Maram. Juga ini yang disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, bahwa air ketika masuk padanya lalat, demikian pula yang semisalnya dari yang tidak punya darah yang mengalir, maka hukum airnya suci. Hukum airnya suci. Itu yang beliau ingin sampaikan lewat hadis nomor 12. Baik, terakhir hadis yang ke-13. Ini hadis terakhir sebagai kelengkapan dari kitab tentang air ini. Kata beliau rahimahullah, wan Abi Waqid Al-Laythi, dari Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi ini Masya Allah termasuk sahabat yang Islam belakangan. Kata beliau dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qutiha minal bahimati wa hiya hayyah fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lah. Kata beliau dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qutiha minal bahima wa hiya hayyah, apa yang dipotong dari hewan yang dia masih hidup. Jadi hewannya masih hidup, kemudian dipotong kakinya untuk dimakan misalnya. Sayang, tidak potong lehernya supaya lama dulu hidupnya, makan sedikit-sedikit. Misalnya, apa hukumnya itu? Kata Nabi, wahya hayya fahuwa mayyit, itu dihukumi bangkai. Ada misalnya seorang temukan paha sapi dengan kakinya terpotong, sapinya masih hidup, ditemukan hanya pahanya. Apa hukum pahanya itu? Halal atau tidak dimakan? Haram. Itu hukumnya mayyit, hukumnya bangkai. Hukumnya hukum bangkai. Ini Masya Allah. Artinya berikutnya, kalau masuk di air, airnya najis. Itu yang dibahas oleh penulis di sini. Karena belum bawakan hadis ini di bab air, bab tentang air. Ada misalnya hewan jatuh di sumur, kakinya terpotong, hewannya masih hidup, naik. Apa hukum air di bawah? Najis. Kecuali tidak berubah warna, rasa dan bau, kemudian langsung diangkat, tidak najis. Cuman kalau dia sampai tinggal di dalam, busuk, merubah warna air atau rasa air atau baunya, apa hukum airnya? Apa hukum airnya? Najis. Kenapa? Apa yang terpotong dari hewan dalam keadaan dia masih hidup, itu potongannya ini dianggap mayyit, dianggap bangkai. Ini faedah Masya Allah, sangat penting sekali. Dianggap bangkai. Artinya juga ini kalau masuk di air, hukum memakannya juga, apa hukumnya? Apa hukum memakan dari potongan hewan yang masih hidup badannya? Haram. Karena itu bangkai. Masuk dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian apa? Bangkai. Haram hukumnya. Diharamkan hukumnya untuk dimakan, dan kalau masuk di air, airnya adalah najis. Ini dinukil kesepakatan dalam hal ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sepakat para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, akan najisnya dan haramnya dimakan. Kata beliau rahimahullah, al-azmul munfasil min hayawanin hayy, anggota badan, anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup, najisun bil ijma, najis berdasarkan kesepakatan ulama. Najis berdasarkan kesepakatan
ulama. Ini sangat jelas ya. Ya, ini sangat jelas. Kemudian juga bedakan yang hidup mengalir darah kepadanya dengan yang tidak hidup, walaupun terpisah tak hidup. Seperti apa? Bulunya, ada bulunya hewan dipotong, apa hukum bulunya? Demikian pula kukunya atau tanduknya yang tidak mengalir darah kepadanya, kalau dipotong apa hukumnya? Itu dibedakan. Itu tadi yang hidup mengalir darah kepadanya. Adapun yang tidak ada darahnya, kalau dipotong tidak ada masalah dengan hewannya, maka itu tidak najis. Maka itu tidak najis. Juga disepakati oleh para ulama. Misalnya ada domba, cuman diambil apanya? Bulunya. Apa hukum bulunya itu? Tidak najis. Tidak najis. Itu juga kesepakatan dari para ulama. Dinukil juga oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata beliau, "Idza juzza sya'r aw sub aw wabar min ma'kulil lahm fa huwa tahirun bi nassil Qur'ani wal ijma'il ummah." Kalau dicukur bulu ya dari hewan yang dimakan dagingnya, maka itu suci dengan nas Al-Qur'an dan sepakat umat. Nas Al-Qur'an maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 80, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asatan wa mata'an ilahi. Boleh diambil dari aswaf dan aubar serta ash'ar. Ini semua bermakna bulu. Tapi ada hewan beda-beda bulu, nama bulunya. Itu asasan, boleh dijadikan sebagai asas perabot. Misalnya dijadikan selimut, dijadikan kasur, apa saja yang kita pakai untuk perabot, yang dijadikan tas atau semisalnya, itu dibolehkan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan dan ini disepakati oleh para ulama. Pertanyaannya yang terakhir, setelah itu kita tutup pembahasan ini, masuk ditanya jawab. Bagaimana kalau hewan yang tak dimakan dagingnya, apa hukum bulunya? Apa hukum bulunya kalau diambil? Atau tanduknya kalau diambil, tidak dimakan dagingnya, apakah suci juga atau tidak? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ada perselisihan. Cuman yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukil dalam Majmu' Fatawa kitab beliau rahimahullah, bahwa bulu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, demikian pula misalnya kukunya atau tanduknya juga suci. Juga apa? Suci, tidak najis. Tidak najis. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga merupakan madhab orang Hanabilah dalam satu riwayat, dan ini juga yang disepakati juga oleh orang-orang Syafi'iyah. Oleh orang-orang Syafi'iyah dalam satu riwayat dari mereka. Satu riwayat dari mereka. Dan ini yang kuatnya karena tidak ada nas yang menunjukkan najisnya bulunya. Najisnya bulunya, kan haram dimakan dagingnya. Haram dimakan dagingnya, cuman tak najis bulunya. Kan tak semua yang haram dimakan itu najis. Tidak semua yang haram dimakan itu najis. Iya, tak semua. Seperti apa misalnya? Sudah lewat sebelumnya kemarin di pertemuan yang lalu, kucing kan haram dimakan. Najis atau tidak? Tidak. Iya, tidak najis. Ini tentunya pendapat yang kuat insyaallah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah selesai 3 hadis, dan dengan ini selesai pembahasan tentang air. Setelahnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang al-aniyah, bejana, tempat yang dipakai untuk menyimpan air. Tempat yang dipakai untuk menyimpan air. Baik, alhamdulillah kita baca pertanyaan. Sini ada beberapa pertanyaan.
Bagi yang ingin bertanya langsung, silakan, boleh. Panitia siapkan mic-nya, alhamdulillah. Apakah ada larangan melipat tangan saat khotib sedang khutbah? Wallahu alam. Ya jelas kita dilarang memain-mainkan kerikil saat khotib sedang apa? Khutbah. Siapa yang sibuk memain-mainkan kerikil atau bahkan memainkan tangannya, dia kegiatannya apa namanya ini? Kasih laptop. Ya, jari-jarinya, maka ini telah lalai. Telah lalai dalam Jumatnya. Telah lalai dalam Jumatnya. Iya, karena disebutkan dalam hadis apabila khotib berkhutbah, kita dianjurkan untuk diam dan mendengarkannya. Diam dan mendengarkannya. Bahkan ulama berpendapat mendengarkan khotib itu hukumnya adalah wajib. Mendengarkan khotib itu hukumnya adalah apa? Wajib. Iya. Apakah batal sholat seorang wanita apabila ada lendir yang berwarna hitam kayak darah mati yang keluar sekali-sekali? Apakah harus mandi wajib atau tidak? Iya. Ketika seorang akhwat, seorang wanita keluar darah dan bukan darah haid, maka pertama apakah batal wudunya atau tidak? Batal wudunya. Untuk pembahasan pertama secara umum ini disepakati oleh para ulama bahwa jika keluar darah dari seorang perempuan yang bukan darah haid, namanya darah istihadhah, darah rusak, apakah karena ada urat yang putus atau yang semisalnya, maka batal wudunya kalau keluar. Apakah perlu mandi atau tidak? Tidak. Yang wajib baginya adalah setiap mau sholat dia bersihkan dan dia berwudu. Kalau keluar setelah itu tidak berbahaya. Cukup dia wudu setiap kali dia sholat. Dia cuci, wudu, sholat. Kalau keluar saat sholat, dimaafkan. Dimaafkan. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terhadap seorang sahabiah yang bernama Zainab binti Jahash. Dia bilang, ini ustahab, saya selalu keluar darah istihadhah, fala atur, tidak pernah bersih. Artinya selalu keluar darah, tidak pernah kosong dari darah. Dia bertanya kepada Nabi apa yang harus dia lakukan. Maka Nabi mengatakan kepadanya, tawaddu'i li kulli sholat, berwudulah di setiap kali sholat. Berwudulah di setiap kali sholat. Tidak berbahaya kalau keluar lagi saat sholat. Dan siapa yang mampu mandi, sunnah baginya mandi dan melakukan jamak suri, boleh. Kalau misalnya darahnya keluar terus, boleh dia lakukan jamak suri. Tahu jamak suri? Atau tahu mati suri? Kalau jamak suri itu jadi sholat duhur diakhirkan hampir mendekati waktu asar. Jadi dia mandi sebelum sholatnya. Dia mandi sebelum sholatnya, kemudian jadi mendekati waktu asar. Dia sholat duhur, adzan asar. Pas salam langsung berdiri sholat asar. Satu kali mandi untuk dua sholat. Itu namanya jamak suri. Boleh kalau mampu. Sholat maghrib sampai isya juga begitu. Dia jamak suri, mandi dan jamak suri. Yaitu diakhirkan isya sampai akhirkan maghrib sampai mendekati waktu isya. Kemudian masuk waktu isya, sholat juga isya. Jamak suri. Kemudian di waktu subuh dia mandi dan dia sholat. Jamak tidak ada. Tidak ada jamak suri. Cuma dua saja. Jadi dia kalau mampu mandi 3 kali. Mandi 3 kali. Kalau mampu, kalau enggak, yang tadi kita katakan berwudu setiap kali sholat. Itu penjelasan dari ulama kita, Masya Allah, sesuai juga dengan hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan perempuan yang kena darah istihadhah. Yang kena darah istihadhah itu wallahu alam. Mohon nasihatnya Ustaz. Teman anak seorang akhwat. Siapa ini bilang? Ikhwan. Mudah-mudahan akhwat yang punya pertanyaan. Jangan ikhwan. Masa ikhwan punya teman akhwat? Tidak cocok.
Mohon nasihat Ustaz, teman anak seorang akhwat yang rajin taklim tapi masih pacaran. Ini taklim mungkin karena ada ceweknya. Karena kalau orang taklim bagus, dia nggak akan pacaran. Karena ketika seorang taklim bagus, dia akan tahu pacaran itu haram. Tidak ada pacaran dalam Islam, itu diharamkan. Berhubungan dengan wanita yang bukan mahram, demikian pula akhwat lelaki yang bukan mahram, itu haram dalam syariat. Kalau mau lamar langsung, cari tahu tentangnya lamar. Tidak boleh chat, apalagi video call. Walaupun pakai cadar, jangan coba-coba. Walaupun pakai cadar, karena almar'atu aurah, perempuan itu aurat. Idza kharajat istasyrafaha syaitan. Kalau dia sudah keluar, apakah keluar dari rumah keluar atau keluar dari rumah ke layar. Assalamualaikum, halo akhi, ukhti, itu aurat. Kalau dia sudah keluar, dihiasi oleh syaitan. Antum tahu perempuan sejelek bagaimanapun kalau dia pakai cadar, matanya itu cantik. Kenapa bisa? Padahal kalau dia buka cadar, paham ini? Cuman kalau kenapa bisa begitu? Syaitan hiasi. Ada permainan syaitan di situ. Hati-hati, Islam haramkan. Kata Nabi SAW, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian masuk di perempuan. Pacaran apalagi? Hati-hati. Nabi ditanya, kaifal ham? Bagaimana tentang ipar? Kalau saya masuk kepadanya kan ipar, saudarinya istri. Gimana itu? Kata Nabi, alham al-maut. Ipar itu kematian. Banyaknya orang cerai karena iparnya. Karena iparnya. Iparnya lebih hijau daripada istrinya. Na'udzubillah. Jangan coba-coba itu, buka pintu syaitan. Kalau ada orang yang taklim, bilang taklimnya disalap misalnya, tapi masih pacaran. Kayaknya taklimnya karena ada akhwat di atas. Itu bisa begitu. Bisa begitu. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Tapi karena ada batu di balik udang. Iya. Semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluruskan niatnya dalam taklim. Baik, bismillah. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh mandi dengan niat untuk berwudu? Apakah sholatnya tetap sah? Boleh dan tetap sah. Berdasarkan dalil dari Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalilnya mungkin kita hafal semua. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis pertama dalam Sahih Bukhari, hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah. Iya. Yaitu Nabi bersabda apa? Innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sekarang kita sudah berniat untuk mandi sekaligus niat wudu, maka wudu kita sah dan sholat juga kita apa? Sah. Itu wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya seorang penagih. Dari toko ke toko, terkadang hasil uang tagihan saya lebih. Setelah sampai di kantor, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Menginfokannya atau bagaimana? Wajib kita infokan kepada yang mengutus kita. Bahkan wajib kita serahkan semua. Tidak boleh kita bilang ini tagihan yang saya tagih untuk kalian dan ini lebihnya dari tagihan. Tidak boleh. Itu diancam dalam syariat kita. Ada seorang pernah di zaman Nabi SAW terjadi, dia diutus sebagai amil zakat, pemungut zakat. Akhirnya dia pergi pungut zakat. Saat dia pungut zakat, orang kasih zakatnya dan dia dikasih hadiah. Sampai kepada Nabi SAW dia bilang, ini zakatnya dan ini hadiah yang saya dihadiahkan. Nabi SAW marah besar, belum naik mimbar, belum bilang tidakkah dia duduk saja di rumahnya tunggu hadiahnya datang. Iya kan? Kenapa tidak tunggu saja di rumah, tunggu hadiah apa? Datang. Apakah akan datang?
Tidak. Artinya ini dia dapat karena sebab diutus. Seharusnya sampaikan dulu semuanya. Adapun dari sini dia bilang, ini ambil itu hadiah untuk kamu. Alhamdulillah itu baru halal. Adapun kita langsung sendiri ambil tanpa ada persetujuan dari atasan yang mengutus, yang punya toko, maka itu haram. Tidak boleh kita ambil. Wallahu a'lamu, berdasarkan dalil tadi yang kami sebutkan. Berarti ini pertanyaan dari akhwat ya? Karena bunyinya akhwat semua. Pertanyaan dari akhwat berarti ya? Apakah kami akhwat tetap menggunakan cadar atau masker kami pada saat kajian berlangsung demi memenuhi protokol kesehatan? Dan apakah termasuk tidak taat pada pemerintah apabila kita sholat tidak menjaga jarak dan tidak memakai cadar atau masker? Iya, hanya kayak ada tadi bagiannya Bapak. Jangan tanya saya. Tentang hadis ketika seorang meninggal terputus amalan kecuali 3. Salah satunya doa anak yang soleh. Pertanyaannya, apakah anak angkat dan anak sepersusuan masuk dalam hal ini? Tidak. Tidak masuk. Yang masuk anaknya yang dia usahakan. Anak yang dia usahakan. Yang dia usahakan, bukan anak susuan atau anak angkat. Cuman dia dapat pahala juga. Pahalanya pahala ta'awun. Dia telah membantu anak itu untuk menjadi anak soleh. Dia dapat pahala itu. Dia dapat pahala itu. Berikutnya, bagaimana hukum mengikuti lelang barang? Boleh. Halal membeli barang dengan cara lelang. Itu termasuk jual beli yang dibolehkan. Yang penting barang yang dilelang adalah barang ya jelas datangnya, bukan barang curian. Kalau barang curian memang dari awal batal jual belinya, karena dia menjual apa yang dia tidak miliki. Apa yang dia tidak miliki. Jadi ketika barang itu disita jadi milik perusahaan, jadi milik ya yang pihak yang melelang, maka boleh mengikutinya dan halal untuk dibeli. Baik, kita ada bunyi apa? Bukan? Oh, baik. Silakan. Dua pertanyaan besar dari media terlanjur. Pertama, bagaimana dengan tikus yang mati ketika masuk ke dalam sumur? Apakah airnya najis atau tidak? Itu yang kemarin kita bahas, yang pekan lalu. Ketika Nabi ditanya tentang kucing, apa beliau bilang? Innaha minat tawafin alaikum laisa binajis. Tidak najis. Demikian pula tikus, sama. Makanya ada dalil nanti terkait dengan makanan dan minuman. Kalau masuk tikus, mati di dalamnya, maka tikusnya diangkat, makanannya tetap boleh dimakan. Buang di sekitarnya. Ini saya bilang di pertemuan lalu, kita tidak berbicara jijiknya. Kita tidak berbicara apa? Jijiknya. Cuman kita berbicara apa? Najis enggak? Sesuatu barang yang kemasukan tikus tidak najis. Karena dia termasuk yang lalu lalang di kita. Sulit untuk berlepas dari bangkainya. Sulit untuk berlepas dari bangkainya. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Yang kedua, hewan apa saja yang air kencingnya tergolong najis? Dan hewan mana yang air kencingnya tidak najis? Karena saya pernah melihat ada yang meminum air kencing otak sebagai pengobatan. Baik, Masya Allah. Mungkin tak dengar tekan sebelumnya ya. Kita kan dulu udah rinci bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Kotorannya apakah kencingnya atau apanya? Kotoran aduhnya
Iya, tahu kotorannya, kencingnya atau kotorannya tidak najis. Dalilnya itu tadi hadis, mungkin hadis yang dia pahami yang disebutkan bahwa Nabi SAW menyuruh sahabat yang kena penyakit panas Madinah untuk minum apa? Air kencing onta. Demikian pula Nabi ditanya tentang sholat di kandang kambing, Nabi bilang sallu fi marabidi al-ghanam, sholat di kandangnya kambing. Boleh. Itu menunjukkan apa? Kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Adapun yang najisnya adalah kotoran yang tidak dimakan dagingnya. Kebalikannya, kotoran yang tidak dimakan dagingnya, kecuali yang dimaafkan. Apa itu? Yang kita bahas pekan lalu, kucing dan yang sejenis dengannya, yang lalu lalang di tengah kita, seperti tikus, cicak, tidak dimakan dagingnya, tapi apa? Tai cicak tidak najis karena dimaafkan. Karena apa? Dimaafkan. Itu wallahu a'lam. Baik, ada yang tanya langsung? Silakan. Saudara, kita lanjut sini. Apa Ustaz, apa hukumnya kalau nyamuk yang turun di air? Karena nyamuk biasanya kalau dipukul mengeluarkan darah. Jazakumullah khairan. Nyamuk yang turun di air, nyamuk yang turun di air kalau dipukul keluar darah. Berarti nyamuknya najis karena ada darahnya. Ini darah yang keluar, darahnya siapa? Biasanya kan darahnya kita. Habis dia makan, kita pukul ada darahnya. Itu bukan darah nyamuk, tapi darah manusia. Darah manusia. Itu tidak menjadikan air itu apa? Najis. Tidak ada masalah. Karena hukum asalnya nyamuk tidak punya darah. Tidak punya darah. Terus ada darah kalau kita pukul di air enggak? Atau di luar? Hah? Ini nyamuk. Gimana? Iya. Kalau kita pukul di air, kemudian darahnya masuk di air, pembicaraan berikutnya, darah manusia najis atau tidak? Itu pembicaraannya. Pendapat yang kuat dan pendapat mayoritas ini, darah manusia tidak najis. Itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Darah manusia tidak najis. Darah manusia tidak najis. Jadi kalau ada nyamuk nempel saat sholat misalnya di pipi, dipukul, keluar darahnya, mengalir, iya, tidak najis, tidak membatalkan sholat. Jadi kalau itu yang dimaksudkan tidak, airnya juga yang dia masuki tidak najis. Baik, berikutnya bagaimana dengan bangkai tikus yang jatuh ke dalam sumur? Sudah tadi ya? Sudah ini ya? Alhamdulillah, miripnya ya. Apa Ustaz, anak kurang paham. Anak bertanya, Ustaz, anak kurang paham. Jadi kesimpulan tadi, bangkai ikan belalang adalah halal dan hati limpa adalah halal. Iya. Kan dihalalkan dua bangkai, ikan dan belalang, dan dihalalkan berapa? Dua darah, yaitu apa? Hati dengan limpa. Padahal dia darah. Itu maksudnya. Kenapa ini dikecualikan? Karena bangkai asalnya haram. Karena darah asalnya haram. Tapi ada dua bangkai tidak haram, walaupun kita tidak sembeli. Jadi ada belalang kita dapat, tidak perlu bilang Bismillah, Allahu Akbar, langsung mati sendiri. Datang ke hadapan kita, mati. Boleh langsung dimakan. Ya, kalau mau bakar dulu boleh juga. Ya, rasanya seperti apa itu? Mirip-mirip udang. Antum pernah makan? Saya pernah. Mirip udang rasanya.
mirip-mirip lah. Kalau dibakar juga merah-merah dia, seperti udang. Rasanya ya kriuk-kriuk. Boleh dicoba, coba cari besok. Iya. Semuanya? Mana? Hah? Satu lagi? Setelah itu cukup? Ini ada pertanyaan, Masya Allah, siapa tahu penting. Kami tim SAR, polisi, tentara yang bertugas di lapangan atau hutan dalam melakukan sholat, dapatkah melakukan mengusap sepatu pada saat wudhu? Iya, ini pertama, tentunya tidak diragukan dengan syarat kita sholat pakai sepatu itu. Itu syarat pertama. Adapun kalau sholat mau dibuka, tidak boleh, karena dengan dibuka batal wudhu. Jadi syarat pertama harus sholat pakai sepatu itu. Syarat kedua, sepatunya tidak ada najis. Sepatunya tidak ada najis. Syarat kedua. Syarat ketiga, saat sebelum dipakai dalam keadaan wudhu. Jadi kita wudhu dulu, baru kita pakai. Wudhu baru kita apa? Pakai. Setelah itu nanti kalaupun batal wudhu, kemudian wudhu sempurna, kemudian usap di atas sepatu, boleh. Boleh. Banyak dalil dalam hal tersebut. Di antaranya hadits Al-Mughirah bin Syu'bah tatkala bersafar dengan Nabi kita Muhammad SAW, belum berwudu, kemudian belum berwudu, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah ingin membukakan sepatu Nabi SAW. Kata Nabi kepadanya, da'huma, biarkan, tidak perlu dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, saya memakai keduanya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Jadi boleh kalau terpenuhi itu 3 syarat. Kita mau pakai sholat, kita pakai dalam keadaan kita sudah bertoharoh, terus sepatunya tidak ada najis. Tidak ada najis, boleh. Alhamdulillah. Kemudian duduk ik'a saat sholat. Artinya bolehkah duduk ik'a? Ini kan di hutan. Mau duduk iftirash atau tawarruk nggak pakai sepatu, itu tentunya akan sulit. Bolehkah duduk ik'a? Boleh. Dalam artian duduk ik'a yang sunnah. Karena duduk ik'a itu ada yang dilarang dan ada yang disunahkan. Duduk ik'a yang disunahkan adalah kita duduk dengan cara kedua telapak kaki ditegakkan, kemudian duduk di atas tumit, dua-duanya. Ini duduk ik'a yang sunnah. Duduk ik'a yang sunnah ini boleh, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala minas sunnah, termasuk sunnah Nabi SAW. Kemudian kedua yang tidak boleh adalah duduk ik'a yang terlarang. Ik'a ka ik'a'il kalb, duduk ik'a seperti duduknya anjing. Kita pahami duduknya anjing, yaitu dengan duduk di atas ilia, di atas pantat, kaki ditegakkan dan tangan juga ke bawah. Bisa dicontohkan itu? Persis. Maksudnya begitu duduknya, bukan persis dengan yang tadi. Iya, kita bisa pahami? Sudah lihat atau belum? Belum. Coba ulangi. Seperti ini. Seperti duduknya anjing. Lihat besok anjing kalau duduk. Iya. Seperti itu ik'a yang tidak dibolehkan. Ik'a tidak dibolehkan. Jadi kalau maksud dari ik'a tadi yang pertama, boleh. Dan itu mudah bagi tentara yang pakai sepatu. Tentunya itu dimudahkan. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Apa Ustaz? Berapa? Pertanyaan terakhir ternyata ada 3, cuma bersambung. Iya. Jamak qasar bukan mukim. Kalau bisa dilakukan, mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Jamak qasar bukan mukim. Bukan mukim maksudnya musafir. Lagi timsar, lagi ke hutan. Jamak qasar. Apakah boleh atau tidak? Tentunya boleh. Selama kita perang, Nabi SAW kalau perang atau ada keperluan, tidak pernah jamak sempurna sampai belum pulang ke Madinah. Caranya 2 sholat duhur dan 2 rakaat sholat asar, kemudian 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat isya. Jamaknya boleh takdim, boleh ta'khir. Jamak takdim maksudnya
kita sholat duhur pada waktunya 2 rakaat salam, setelahnya qomat sholat asar 2 rakaat salam. Demikian pula maghrib isya, kita sholat maghrib pada waktunya 3 rakaat, setelah itu salam, qomat sholat isya 2 rakaat salam. Jamak takdim. Jamak takhir, kita akhirkan sholat duhur di waktu asar, yaitu caranya sholat duhur 2 rakaat salam, kemudian sholat asar 2 rakaat salam. Bukan sholat asar dulu baru duhur, bukan. Harus berurut sholatnya. Jadi akhirkan saja waktunya. Adapun sholatnya tidak. Jadi waktu duhur diakhirkan waktu asar. Duhur dulu 2 rakaat, baru qomat, asar 2 rakaat. Demikian pula maghrib, boleh jamaah akhir dengan cara akhirkan waktu maghrib, sholat maghrib ke waktu isya. Sholat maghrib 3 rakaat dulu, salam, baru isya 2 rakaat. Bukan isya 2 rakaat baru maghrib, bukan, tidak boleh. Karena sepakat ulama madhab, dalam madhab manapun termasuk Syafi'iyah, bahwa sholat itu harus berurut. Ketika biasa atau jamaah, ketika biasa atau jamaah. Mungkin bisa dipahami secara singkat. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya itu dari kami. Demikian pula dari syaitan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta